Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Anggun Aktarini dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI, dan inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. DPR RI mendorong pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan perbaikan di sektor pendidikan dan kesejahteraan para guru. Ditemui jelang sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 di Gedung DPR RI Jakarta. Anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan mengatakan, momen kemerdekaan Indonesia harus menjadi pemicu tekad bagi seluruh elemen bangsa dan generasi muda untuk memanfaatkan bonus demografi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun non-formal, agar mampu bersaing dengan tingkat global. Kita akan mendapatkan bonus demografi ke depan. Berarti bahwa Indonesia dengan usia muda yang produktif itu bisa memberikan tantangan yang menjawab tantangannya lebih hebat. Dengan demikian bahwa sektor pendidikan itu harus menjadi utama di dalam menggerakkan SDM kita. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan, perayaan ulang tahun Republik Indonesia ke-75 kali ini terasa berbeda. Di tengah pandemi COVID-19, Heri Gunawan berpesan agar masyarakat kembali berpegang pada prinsip gotong royong untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain untuk bertahan menghadapi pandemi. Saya berharap kepada kawan-kawan semua elemen bangsa, mari kita bersatu bersama untuk menghadapi pandemi ini. Karena tentunya pandemi ini tidak serta-merta bisa diselesaikan oleh pemerintah, tapi harus diselesaikan oleh semua elemen bangsa. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendorong pemerintah memperhatikan kualitas pendidikan dan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Ditemui jelang sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 di Gedung DPR RI Jakarta. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Budi Santoso menyampaikan, banyak capaian selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia, tidak terkecuali fisik dan mental. Dalam kondisi pandemi COVID-19, Agung mendorong pemerintah memperhatikan kondisi perekonomian dan pendidikan nasional yang terdampak COVID. Tentunya dari sisi ekonomi pun juga saya perhatikan. Ya. Pendidikan, saya banyak mendapatkan masukan mengenai kejenuhan daripada siswa untuk belajar menggunakan daring. Ya, ini juga tentunya harus diselesaikan juga. Anggota Komisi 3 DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini harus menjadi momentum saling bahu-membahu dan bersatu antara semua stakeholder, baik pemerintah, DPR maupun masyarakat, untuk saling support, mencari solusi dan menekan penyebaran serta pencegahan pandemi COVID-19. Cucun menambahkan, pemerintah harus memberikan stimulus ekonomi sebagai upaya mencegah terjadinya efek domino dari dampak pandemi COVID-19. Salah satu cara adalah persatuan dan kesatuan harus dijaga. Kemudian DPR dengan pemerintah akan fokus bagaimana mencari jalan terbaik, mencari satu solusi untuk percepatan baik pencegahan penyebaran daripada COVID-19 ini maupun pemulihan ekonomi nasional. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menilai seharusnya Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak hanya membenahi bidang olahraga saja, namun juga harus mengembangkan potensi pemuda Indonesia. Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan, Kementerian Pemuda dan Olahraga belum memperlihatkan kinerjanya dan membenahi persoalan pemuda. Hal tersebut sangat beda dengan langkah pembenahan yang dilakukan di sejumlah cabang olahraga. Yap, yang urban profesional, jadi diplomatnya apa segala macam. Kita kan enggak, rata-rata orang tua. Itu tanda bahwa produktivitas atau produksi atau pembinaan anak muda untuk menjadi pemimpin itu kurang. Jadi tidak diprogram, berarti ini Kementerian Pemuda dan Olahraga kan berarti perhatian kepada pemuda itu kurang. Masih mungkin sport heavy. Jadi olahraganya saja, pemudanya kurang. Abdul Fikri meminta Menteri Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait
dalam menyusun program agar pemuda Indonesia ke depan lebih berkualitas dan melahirkan pemimpin besar. Problematika tidak hanya OKP, tetapi juga cabur-cabur itu kan juga begitu. Ini perlu pembenahan semua secara kelembagaan, baik olahraga maupun juga pemuda. Saya kira kalau rumahnya tidak kuat, tidak kokoh, rumahnya ribut, ini kan bagaimana mau isinya menjadi baik. Nah, saya kira ini nanti mudah-mudahan diperhatikan. Dan Habibie dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari pangkas birokrasi untuk sampaikan aspirasi pelajar dan mahasiswa Papua setelah jeda berikut ini. Terkait banyaknya aspirasi yang diterima saat pembagian bantuan sosial, anggota Komisi 1 DPR RI, Yan Permenas Mandenas, berupaya mempersingkat birokrasi dan segera menyampaikan keluhan tersebut kepada pihak yang berwenang secara langsung. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas mengatakan, saat datang dan membagikan bantuan sosial kepada pelajar maupun mahasiswa Papua, dirinya seringkali memberikan waktu untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi para mahasiswa. Hal tersebut dilakukan dalam upaya pemangkasan birokrasi, mengingat sebelumnya ia pernah mengalami hal yang sama pada saat kuliah. Maksudnya melalui tugas saya sebagai wakil rakyat di DPR RI yang punya kewenangan yang cukup baik sekali untuk bisa mengkomunikasikan dan menjembatani aspirasi dari teman-teman mahasiswa ini, saya pikir akan lebih mudah untuk saya komunikasi bypass langsung potong birokrasi dan komunikasi dengan kepala-kepala daerah. Yan Permenas Mandenas berpendapat pemerintah daerah harus tetap memberikan perhatian kepada putra-putri Papua yang saat ini belajar di luar pulau, bahkan di luar negeri. Yan juga menekankan agar bantuan studi dan hal lain yang menyangkut kelancaran dan kenyamanan dalam belajar dapat menjadi prioritas utama pemerintah daerah Papua. Pemerintah daerah harus mensupport mereka dengan baik, itu sehingga jangan sampai mereka ini kelihatan seperti tinggal di rantau menempuh pendidikan sendiri tapi tidak ada perhatian pemerintah. Padahal pemerintah daerah itu harus sebagai orang tua dan kami juga yang ada di DPR baik kabupaten, provinsi dan pusat juga sebagai orang tua yang harus terus memantau perkembangan mereka kuliah di seluruh kota studi yang ada dalam dan luar negeri. Dari Malang, Jawa Timur, Nadia dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Aziz Syamsuddin menerima kunjungan Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia atau BKNDI di Gedung Nusantara 3 DPR RI. Dalam diskusi tersebut, Aziz Syamsuddin mengatakan kedatangan BKNDI ke DPR RI guna menyuarakan permasalahan desa dan dana desa di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk itu dirinya berharap BKNDI dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dan sesuai undang-undang. Selain itu, dalam menyelesaikan permasalahan desa, harus betul-betul dilakukan pembenahan secara maksimal. Data konkretnya, jangan sampai ada desa yang menurut pengamatan BKNDI masih terjadi stunting. Masih terjadi kekurangan gizi, masih terjadi ada sekolah yang beralaskan tanah, kan gitu. Masih ada wilayah desa yang tidak punya signal, tidak punya listrik. Aziz Syamsuddin pun meminta BKNDI dapat mengakomodir masukan dari kedua belah pihak terkait banyaknya kepala desa yang masuk BUI karena tidak mengerti mekanisme penggunaan dana desa. Mengenai program-program, kan ada tuh program di Kementerian Desa, Desa Tertinggal, kan? Menteri Keuangan bagaimana dana desa turun. Di mana? Desa, RT, RW yang tadi kita sampaikan Pak Jenderal. Ada nggak sekolah yang masih tanah? Ada nggak orang yang masih nggak bisa makan, nggak bisa minum, stunting? Ada nggak masyarakat itu yang belum masuk listrik? Rohim, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI menghimbau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK lebih bijak dalam memanfaatkan satwa liar hasil sitaan, salah satunya untuk sarana edukasi. Dalam rapat dengan Menteri KLHK, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mendorong satwa yang ditangkap dalam kondisi mati untuk dimuseumkan,
sehingga dapat menjadi sarana edukasi untuk masyarakat. KLHK meningkatkan pengawasan terhadap satwa liar di habitatnya, agar tidak terjadi lagi perburuan yang menyebabkan musnahnya hewan liar tersebut. Misal disita dari rumah seseorang, dimusnahkan, kan sayang. Kenapa nggak dibangun 5 lantai? Kan tanah di Jakarta kan mahal. Bangun saja 5 lantai. Lantai pertama untuk apa, lantai kedua apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Jadi tujuannya apa? Barang ini kan sudah mati juga. Iya kan? Daripada dimusnahkan, ketahuan dibuat museum. Anggota Komisi 4 DPR RI Lulu Nur Hamidah mengatakan, pemanfaatan satwa liar yang telah mati untuk dimuseumkan dapat menjadi sarana edukasi bagi anak-anak, khususnya dalam mengenal berbagai jenis hewan yang mungkin akan menjadi langka di masa yang akan datang. Anak-anak kita udah tidak banyak tahu yang terkait dengan satwa-satwa yang pernah ada, satwa yang kita miliki, lebih-lebih lagi kalau satwa yang tidak ada di sini. Yang di Indonesia aja yang jumlahnya sangat besar aja nggak ada banyak tahu. Apalagi juga media kita memang tidak terlalu promosi yang terkait dengan satwa liar. Kemudian media sosialisasi KLHK saya kira memang harus semakin dimasifkan juga ke sekolah-sekolah, ke lembaga pendidikan mulai dari sejak usia dini. Nadia dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian melakukan matchmaking program strategi dengan PT Krakatau Steel. Kunjungan kerja reses Komisi 6 DPR RI di Kota Cilegon, Banten. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Martin Manurung mendorong matchmaking agar terjalin bisnis baja yang linear dengan pemerintah, sehingga PT Krakatau Steel dapat lebih eksis di pasar baja nasional. Jadi pencocokan antara program atau strategi perusahaan dari Krakatau Steel dan program kementerian. Nah, ini yang harus kita bikin menjadi inline agar line bisnisnya Krakatau Steel itu tidak kemudian berjalan sendiri. Karena Krakatau sebagai BUMN tentunya harusnya bisa memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bisa inline dengan strategi industri dan perdagangan dari pemerintah Indonesia. Anggota Komisi 6 DPR RI Putu Supatmarudana mengatakan, industri baja harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Untuk itu perlu adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan PT Krakatau Steel, sehingga produksi baja dalam negeri dapat bersaing dengan produk baja impor dan melakukan penetrasi pasar baja dalam negeri dengan lebih besar. Ketahui banyak tantangan dan kendala, tapi juga ada sebuah momentum baru. Hadirnya industri dalam negeri yang kuat, berdaya saing, dan pada akhirnya mampu menjadi tuan rumah melakukan penetrasi pasar di dalam negeri. Nah, inilah yang kita harapkan. Dan kami di Komisi 6 tentu secara kritis selalu akan mengawasi, tentu kita akan mengawal hal itu. Dan kebetulan mitra kami juga perindustrian dan perdagangan. Mahir Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mendorong pemerintah selain tetap fokus pada sektor kesehatan di tengah pandemi COVID-19, mulai bergerak cepat untuk menggerakkan perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi nasional kembali stabil. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko mengatakan, di tengah pandemi ini pemerintah tidak bisa hanya fokus pada sektor kesehatan, melainkan juga mengupayakan perekonomian bisa tetap berjalan baik. Sektor kesehatan dan perekonomian harus berjalan seimbang. Seluruh sektor terkait harus mampu menyerap anggaran penanganan COVID-19 dengan maksimal dan tepat sasaran, sehingga dampak pandemi yang dialami masyarakat dan secara nasional teratasi dengan baik, dan kegiatan perekonomian masyarakat bangkit lagi. Masa pandemi ini kan kita bukan hanya khusus konsentrasi pada bagaimana penanganan penyakit yang disebabkan oleh virus corona, tetapi juga ini kan soal ekonomi yang juga perlu digerakkan, serapan anggaran itu perlu diimplementasikan oleh kementerian-kementerian. Dan saya pikir Komite Gugus Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait rendahnya serapan anggaran untuk penanganan COVID-19 yang baru mencapai 20%. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menilai,
Presiden sebaiknya lebih masif memantau dan mendorong penyerapan anggaran penanganan COVID-19. Komite Pelaksanaan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diharapkan bisa bersinergi secara maksimal demi pemulihan kondisi Indonesia akibat pandemi COVID-19. Yang di situ ada gabungan beberapa menteri-menteri dapat bersinergi, bekerja sama untuk ikut memulihkan ekonomi nasional. Demikian. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Anggun Aktarini, beserta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.